Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu syuhada'i ummati rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu bil ma'rufi wa nahahu 'anil munkar faqatalahu 'ala dzalik." Yaitu Rasulullah bersabda, lebih utamanya orang yang mati syahid dari umatku adalah seorang laki-laki yang berdiri menuju pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim. Nah, salah satu zalim adalah pemimpin yang melakukan tindak korupsi. Kemudian dia beramar ma'ruf nahi mungkar, kemudian dia mati atas amar ma'ruf nahi mungkar. Berhubung kita tidak bisa menuju ke pemerintahan, jadi jika kita melihat kemungkaran, kita harus merubahnya dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Jika tidak mampu, maka kita mencegah kemungkaran itu, merubah kemungkaran itu dengan lisan kita. Jadi salah satu cara mencegah adanya korupsi, adanya koruptor, yaitu kita pakai teori yang ada dalam Al-Quran, yaitu teori qisas. Di mana dalam Al-Quran Allah berfirman, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun." Bagimu dalam kisos ada sebuah kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Semoga engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam kisos itu menjadi ada kehidupan. Artinya kisos itu adalah pembunuhan, ya. Membalas pembunuhan itu ada sebuah kehidupan. Artinya jika ada kasus pembunuhan, maka yang membunuh itu juga akan dibunuh. Nah, karena ada hukum qisas ini, maka pembunuhan itu tidak ada yang berani melakukan. Karena apa? Jika membunuh, dia akan dibunuh. Nah, jika dia membunuh, dia akan dibunuh. Maka orang kalau mau membunuh seseorang yang lain, maka dia akan takut. Nah, itu artinya dalam hukum qisas ada sebuah kehidupan. Lah, dalam kasus koruptor ini, bagaimana caranya orang itu takut mencuri? Kalau dalam Quran kan orang mencuri dipotong tangan, ya, dipotong tangan. Karena ada hukum potong tangan, maka mereka takut untuk mencuri. Jangan cuma dikurung, nah itu. Atau kita mengambil dalam kitab-kitab ulama yang lain, contoh dalam kitab Ihya itu bahwa orang yang melakukan kemadharatan, yaitu menyengsarakan rakyat, itu boleh dihukum mati. Karena dengan adanya kematian itu, maka orang akan takut melakukan kejahatan itu. Seperti tadi, teori qisas. Nah gitu. Orang akan takut untuk membunuh seseorang yang lain, karena jika dia membunuh, dia akan dibunuh. Orang kalau mencuri akan dipotong tangan, maka dia akan takut ketika dipotong tangannya. Kalau dalam kitab Ihya bukan cuma potong tangan, pokoknya kalau dia membuat kemadharatan, kesengsaraan untuk rakyat yang banyak, ya, maka dia boleh untuk dibunuh. Membunuh satu orang menyelamatkan beberapa nyawa se-Indonesia. Nah gitu. Jadi nyawa satu untuk menyelamatkan ribuan dan atau sampai jutaan nyawa. Atau bukan cuma satu kasusnya itu. Berapa orang yang terkena itu bisa menyelamatkan nyawa berapa juta orang Indonesia itu. Nah gitu. Itu pakai teori qisas gitu. Ya, kalau menurut saya ya itu usulan saya. Ya, mungkin ada yang bisa mengesahkan itu hukuman untuk bagi para koruptor. Gak tahu untuk yang lain usulan apa yang bisa membuat jerah para koruptor itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.